Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi abdi wa ala alihi washabih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi Ibu Sangajini Kenhapsari MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad. Saya dari kelas X5A. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul Situ Bagendit. Adapun Situ Bagendit ini bertempat di Jawa Barat, tepatnya di daerah Garut. Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda kaya raya yang bernama Nyai Bagendit. Di desa tersebut, Nyai Bagendit ini terkenal akan kekayaannya yang melimpah. Dan juga Nyai Bagendit ini terkenal akan ketamakannya. Nyai Bagendit ini suka pamer-pamer harta. Terkadang Nyai Bagendit ini dia meminjamkan harta kekayaannya kepada masyarakat setempat. Namun Nyai Bagendit meminjamkan hartanya bukan tanpa syarat. Nyai Bagendit ini meminjamkan hartanya dengan bunga yang sangat tinggi. Nyai Bagendit ini dia memiliki centeng atau pengawal yang bila mana ketika ada warga setempat yang memang dia tidak melunasi hutang-hutangnya, centeng-centeng ini dia sebagai algojo akan mengeksekusi warga-warga setempat yang memang memiliki hutang kepada Nyai Bagendit untuk supaya membayar hutangnya dengan cara paksa gitu. Pada suatu hari ada seorang kakek yang datang ke desa tersebut. Dia bertanya kepada warga setempat, di mana rumah orang yang paling kaya di desa ini? Warga yang ditanya pun merasa kaget. Sontak warga yang ditanya pun merasa kaget. Pasalnya orang yang kakek tanya ini dia orang yang tamak, pelit. Memang kaya, cuman dia tamak, dia pelit, dia suka pamer harta. Ketika memang ada orang yang punya hutang sama dia, ini algojo centeng-centeng ini bakal mengeksekusi dia. Tuh. Sontak warga itu pun menanyakan, ada perlu apa? Kakek menanyakan rumah orang yang paling kaya. Sang kakek pun menjawab, dia ingin meminta harta. Ingin meminta harta orang yang paling kaya tersebut. Tanpa pikir panjang, akhirnya warga setempat itu pun yang ditanya oleh sang kakek itu menunjukkan rumah Nyai Bagendit. Warga itu bilang, nanti kakek jalan ke depan menemukan rumah yang beda, rumah yang paling beda di antara rumah-rumah yang lain. Akhirnya sang kakek pun melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di depan rumah Nyai Bagendit, tanpa pikir panjang sang kakek pun berbicara kepada Nyai Bagendit. Ia ingin meminta harta, sebagian harta yang Nyai Bagendit punya. Namun bukannya malah disambut, sang kakek pun dimaki-maki parah sang kakek. Sampai akhirnya sang kakek pun merasa sedih dan sakit hati, karena memang sang kakek ketika meminta harta yang Nyai Bagendit punya, Nyai Bagendit malah memaki dia.
Sang kakek pun akhirnya menancapkan tongkat yang ia bawa ke tanah. Setelah menancapkan, sang kakek pun menantang Nyai Banggendit beserta centeng-centengnya. Dia bilang, apakah kamu bisa mencabut tongkat ini? Nyai Banggendit tertawa sambil menyuruh centeng-centengnya untuk mencabut. Alhasil, tidak ada yang bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencabut tongkat tersebut. Ketika semua orang tidak ada yang bisa mencabut tongkat tersebut, sang kakek lalu mencabut tongkat itu dengan mudah. Ketika tongkat itu dicabut, keluarlah air yang banyak, keluar air yang sangat deras. Keluar air sebanyak-banyaknya. Sadar akan hal itu, Nyai Banggendit merasa suatu bencana akan terjadi. Akhirnya Nyai Banggendit berusaha menyelamatkan harta bendanya. Namun hal itu tidak bisa karena sudah terlambat. Air sudah semakin deras, penuh. Dari situlah air itu berubah menjadi sebuah genangan air yang berupa danau, yang sekarang dikenal dengan danau atau Situ Bagendit, yang bertempat di Garut, Jawa Barat. Baik, sekian itulah cerita asal usul Situ Bagendit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.